Thomas Djiwandono sudah ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kursi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan kini kosong. Hingga Rabu 28 Januari 2026 pagi, spekulasi berkembang bahwa akan ada reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Kabar reshuffle juga menerpa Kementerian Luar Negeri dan kementerian lainnya. Bagaimana tanggapan Menlu Sugiono terkait reshuffle ini? Lalu siapa saja yang keluar masuk dalam utak-atik Kabinet Prabowo Gibran kali ini? Kita bahas ya. Tapi kalau benar itu terjadi, akan ada perpindahan posisi masih tugaskan di kementerian lain, itu gimana, Mas? Dikit dong, Mas, kemarin. Menlu Sugiono tidak begitu serius menanggapi pertanyaan bahwa ia akan di-reshuffle. Ia hanya menjawab baru tahu sambil melihat ke sosok yang ada di sebelahnya, yaitu politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPR Budi Djiwandono. Belakangan nama Budi Djiwandono yang juga adik Thomas Djiwandono ini ramai diperbincangkan sebagai sosok yang paling berpeluang untuk mengisi kursi kementerian yang kosong atau yang akan di-reshuffle. Hal ini dinyatakan politisi PDIP sekaligus Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto pada 27 Januari 2026. Supaya Mas Budi di kadang rapat-rapat tertentu banyak mendengar. Karena salah satu problem negara kita itu sekarang sulit mendengar. Kalau kan jadi pemerintah kan mesti ditanya mendengar. Kita sering bertanya terus pulang. Nah, jadi saya guyonan. Tapi kalau yang tahu ya Pak Presiden atau tanya kepada Dasko. Terkait soal pos kementerian yang akan terkena reshuffle, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo punya prediksi menarik. Kritik terhadap Menlu kita sekarang kan, dan itu secara terbuka dilontarkan oleh salah satu ex-konsulat kita yang juga punya NGO yang berkaitan dengan hubungan internasional. Nah, ini kan kritik ini juga harus dijawab gitu kan. Kalau enggak kan jadi ketidakpuasan juga di publik, itu akan jadi rumor, akan jadi isu, akan jadi sesuatu yang bisa digunakan untuk menyerang Pak Prabowo, itu yang pertama. Yang kedua, lalu di sisi soal penanganan bencana kan itu juga jadi problem besar ya, bagaimana gap antara klaim pemerintah dengan situasi di lapangan yang beredar di media sosial itu masih jadi perbincangan publik sampai hari ini gitu kan. Bagaimana Aceh yang suplai air bersihnya juga belum pulih dan segala macam. Nah, itu kan jelas ada Kementerian PU di sana, ada Kemenko PMK di sana, ada banyak lagi Mentrans dan segala macamnya yang juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, ini kan masalahnya bagaimana Pak Prabowo menilai kementerian mana sih yang paling bertanggung jawab yang ketika itu di-reshuffle akan jadi critical mass untuk kemudian bergerak untuk memperbaiki itu. Pandangan lain disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Ia menyebut momentum reshuffle kali ini seharusnya dimaksimalkan untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintahan. Sebab sektor-sektor yang memiliki dampak langsung kepada kesejahteraan rakyat seperti program populis dan ekonomi menuntut perhatian serius setelah catatan performa di tahun pertama dianggap belum optimal. Agung menyoroti sejumlah program populis yang menjadi tolok ukur persepsi publik. Beberapa diantaranya soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap program-program seperti makan bergizi gratis atau MBG dan program pemberdayaan ekonomi yang kini mengalami tren penurunan yang signifikan. Evaluasi figur yang menangani program tersebut dipandang penting agar kabinet mampu merespons dinamika sosial dan ekonomi dengan efektif. Sahabat Kompas, apakah reshuffle nanti yang terjadi adalah reposisi internal antar jabatan, bukan pencopotan figur dari partai pendukung koalisi? Mengingat Presiden sebagai pemegang hak prerogatif reshuffle cenderung merangkul berbagai elemen demi menjaga stabilitas pemerintahan.